Dari Donald Tinangon, Shalom. Pak Pendeta, saya mau bertanya mengenai menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Dalam Matius 5 ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Mohon penjelasannya, Pak Pendeta. Terima kasih. Silakan, Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Donald Tinangon. Apa yang dimaksudkan dengan menduduki tempat yang paling rendah, lalu menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga? Apakah ini mengajarkan bahwa di dalam kerajaan sorga, tempat kemana umat-umat Allah akan pergi dan hidup selama-lamanya pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, apakah di sana ada kelas 1, kelas 2, lalu ada VIP dan lain sebagainya, dan untuk yang banyak melanggar atau meniadakan salah satu perintah Tuhan, atau yang menurut hanya 8 dan tidak menurut 10 perintah Tuhan, masuk juga, tetapi ada pada tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Saya duga inilah maksud dari pertanyaan Saudara Donald Tinangon. Itu di ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Tapi coba kita baca di dalam ayat yang ke-20 supaya kita bisa memahami apa artinya tempat yang paling rendah dan apa artinya tempat yang tinggi. Ngomong-ngomong, di sini dikatakan ia akan menduduki tempat yang tinggi. Coba kita lihat lagi, apa tempat yang paling tinggi atau tempat yang tinggi? Kita baca lagi Matius 5 ayat yang ke-19. Dikatakan siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, ya, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Lalu kemudian selanjutnya, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak disebutkan tempat yang paling tinggi? Mengapa di sini disebutkan tempat yang paling rendah, lalu kemudian tempat yang tinggi? Ya. Padahal dia sudah melakukan dan mengajarkan seluruh hukum Taurat. Kenapa bukan tempat yang paling tinggi, tetapi tempat yang tinggi? Ini menunjukkan juga kepada kita bahwa ayat ini bukan mengajarkan tingkatan-tingkatan, karena kalau ada paling rendah, kita harapkan seharusnya kalau mau mengikuti alur dari ayat ini, kita harapkan sebenarnya Yesus maunya mengatakan tempat yang paling tinggi. Tapi Yesus hanya mengatakan tempat yang tinggi. Jadi dengan adanya tempat yang paling rendah, disebutkan tempat yang paling rendah, lalu kemudian tempat yang tinggi, ini tidak menunjukkan bahwa adanya strata atau tingkatan-tingkatan. Karena lawan dari paling rendah seharusnya paling tinggi, tetapi di sini hanya dikatakan tinggi. Nah, dengan demikian, untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh ayat 19, coba kita baca di dalam ayat yang ke-20. Ini ayat yang segera sesudah ayat 19. Coba kita baca, Jeffrey silahkan baca ayat ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Baik, terima kasih. Coba kita perhatikan, ayat 19 mengatakan, kalau kita meniadakan salah satu perintah, ya, meniadakan salah satu perintah, sementara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengajarkan seluruh perintah itu mereka ajarkan. Dan mereka sangat strict dengan perintah-perintah itu. Jadi kalau katanya hidup kita tidak melebihi hidup dari
hidup keagamaan atau pola hidup rohani atau apa yang mereka klaim sebagai kebenaran mereka, penurutan mereka yang sangat strict itu. Kalau kita tidak lebih dari mereka katanya, jangankan tempat yang paling rendah, kita tidak masuk. Berarti yang dimaksudkan dengan tempat yang paling rendah itu adalah memang tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab logikanya tidak mungkin yang menuruti semua seperti orang Farisi, menuruti semua perintah-perintah, tidak masuk, sementara yang meniadakan satu masih masuk, tapi tempat yang paling rendah. Jadi yang dimaksudkan dengan tempat yang paling rendah itu artinya ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena hanya ada dua kategori, yaitu masuk atau tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Coba kita baca sebagai pembanding dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-13, saya akan baca ayat ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi hanya ada dua kategori, masuk ke dalam kerajaan sorga atau tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Coba kita baca masih dalam khotbah Yesus di atas bukit, karena pertanyaan tadi di Matius pasal 5 itu diambil dari apa yang Yesus ajarkan di atas sebuah bukit yang biasa disebut sebagai khotbah di atas bukit. Kita baca pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 dan ayat yang ke-20 sampai ayat 23. Yang berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Di sini hanya ada dua kategori, masuk ke dalam kerajaan sorga atau tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada hari itulah atau pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Alkitab tidak mengajarkan adanya kategori yang paling tinggi, kelas menengah, lalu kemudian yang rendah atau yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Maksud dari Matius 5 ayat 19 adalah hanya dua. Kita masuk ke dalam kerajaan sorga atau kita tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Coba kita baca satu ayat lagi untuk menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada kelas-kelas di dalam kerajaan sorga. Yang masuk, yang tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat 21 dan 23. Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Ini perumpamaan tentang talenta, di mana ada yang diberikan 5 talenta dan ada hamba yang diberikan 2 talenta. Dan yang diberikan 5 talenta mendapatkan untung 5 talenta, jadi ada 10 talenta, dia berikan kepada tuannya, begitu tuannya kembali dari perjalanan yang jauh. Yang terima 2 talenta memberikan kembali 4 talenta, mendapatkan untung 2 talenta, dia memberikan 4 talenta. Tetapi yang memberikan kembali 5 talenta dan memberikan kembali 2 talenta,
walaupun 5 itu lebih banyak dari 2 dari sudut perhitungan, akan tetapi upah yang mereka dapatkan adalah sama. Apa upah yang mereka dapatkan? Dan ini menggambarkan upah pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita baca di dalam Matius 25 ayat 21 yang berkata, ini kepada hamba yang memberikan 10 talenta, memberikan kembali 10 talenta kepada tuannya. Ayat 21, kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Upahnya apa? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Datanglah yang membawa 4 talenta, dan kepadanya tuannya itu berkata, ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sangat persis apa yang dikatakan tuannya itu kepada yang membawa 10 talenta dengan yang membawa kepadanya 4 talenta, yaitu mereka akan masuk ke dalam kebahagiaan tuannya. Jadi hanya ada 2, masuk ke dalam kerajaan sorga atau tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih.